dan tidak ada doa tatap muka. Lewat online bisa. Iya, Pak. Ya, selama penutupan ini kami mohon maaf, Iya, Pak. kami tidak mengadakan tatap muka dulu Iya. sesuai dengan surat edaran dari pemerintah. Saya mengharapkan kalau datang 2.30 saya bisa pantau langsung di sini. Tapi kalau datang sampai ratusan itu yang kita nggak boleh. Intinya tunggu nanti Iya. tanggal mainnya. Nah. Jika Tuhan berkenan, pemerintah menghentikan. Nanti kalau Tuhan berkenan, pemerintah akan buka kembali. Siap. Nah, handphone baru buat Pak Lurah. Dengan ini Pak Lurah lebih lancar-lancar komunikasi. Luar biasa. Salam terima. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Luar Biasa, Pastor Andi Simon tetap konsisten, taat dan dengar-dengaran. Sebelum saya lebih jauh untuk mengulas hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tuhan setia tak tinggal. Maaf Pak ya, kami sementara ditutup dan tidak ada doa tatap muka. Lewat online bisa. Iya, Pak. Ya, selama penutupan ini kami mohon maaf, Iya, Pak. kami tidak mengadakan tatap muka dulu Iya. sesuai dengan surat edaran dari pemerintah. Iya, Pak. Sehat-sehat Pak ya, mohon maaf ya. Iya. Terima kasih, Pak. Mari Mas. Bisa, cuma tidak sekarang. Kan kita nanti lah kalau sudah buka. Ya. Tidak ada penyakit yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak ini kita layani. Ya, nanti lihat online saja ya. Bapak Ibu sekalian sabar-sabar ya. Sudah kusam kodong. Artinya selama surat edaran wali kota ini perihal penghentian sementara kegiatan, berarti karena kita sebagai orang Kristen ini taat dengar-dengaran, maka selama ini masih tertempel. Aduh, nanti dibaikin ya, sudah mulai lepas nih. Berarti layanan doa tatap muka belum diadakan, semua masih online ya, kecuali nanti sudah dilepas oleh pemerintah. Iya kan? Mereka yang memasang, mereka yang melepaskan, mereka yang menghentikan sementara, mereka yang membuka. Amin. Ya diberkati ya. Bapak Ibu ingat nggak pemirsa, waktu kita sebelum ditutup sementara itu, beliau ini banyak membantu. Ya. Datang lebih pagi loh, beliau opening loh, beliau sampaikan loh, prokes. Ya. Nah, dalam kesempatan ini, Pastor mau sisipkan sedikit rezeki untuk memberkati Pak Lurah. Siap. Ya, karena selama ini beliau ini soal komunikasi lancar, baik WhatsApp, telepon, ya, kasih kabar, ya siap bagaimana, jangan terlalu ramai, dikondisikan. Nah, oleh sebab itu, apa nih? Saya mengharapkan kalau datang 2.30 saya bisa pantau langsung di sini. Tapi kalau datang sampai ratusan itu yang kita nggak boleh. Ya. Kalau memang masyarakat mau datang tidak terlalu banyak, inap dulu 30-40 kita atur prokesnya. Ya. Seperti apa? Kalau bludak itu nggak boleh. Ya, intinya tunggu nanti Iya. tanggal mainnya. Nah. Jika Tuhan berkenan, pemerintah menghentikan. Nanti kalau Tuhan berkenan, pemerintah akan buka kembali. Siap. Nah, oleh sebab itu saya akan berbagi Dengan satu Pak Lurah. handphone baru buat Pak Lurah. Dengan ini Pak Lurah lebih lancar-lancar komunikasi. Luar biasa. Salam terima. Luar biasa. Makasih banyak. Yeay. Dapat hadiah. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan beberapa hal penting yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Kita tahu bersama beberapa minggu yang lalu memang ada penghentian sementara pelayanan doa
kesembuhan in Jesus name, di dalam nama Yesus, di Geraha IHS secara tatap muka. Hal itu terjadi semata-mata hanya dengan maksud dan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Adapun kebijakan pemerintah setempat, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan, demi kebaikan kita bersama, demi mempercepat proses penuntasan atau penyelesaian pandemi virus corona yang masih menimpa negara kita pada saat ini secara nasional, dan tentunya pemerintah Kota Balikpapan secara lokal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dengan adanya penghentian sementara ini, bahkan sudah ada ditempelkan di sekitar Geraha IHS tentang surat edaran penghentian sementara pelayanan. Masih saja ada orang-orang yang nekat, tanda petik, datang untuk mohon doa kesembuhan dari hambanya Pastor Andi Simon. Dari apa yang kita saksikan tadi, saya terus terang mengacungi jempol kepada hambanya Pastor Andi Simon. Sekalipun saya tahu di dalam hati nurani beliau yang paling dalam, rindu untuk melayani orang-orang lain yang membutuhkan doa kesembuhan. Apa argumentasi saya menyatakan demikian? Karena Pastor Andi Simon telah menyerahkan totalitas hidupnya untuk menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Ketika beliau melihat ada orang-orang yang datang membutuhkan doa kesembuhan, maka kerinduan yang paling dalam adalah bagaimana melayani orang itu. Tetapi dengan satu sikap yang konsisten, tetap taat, tunduk, patuh kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan dalam konteks penuntasan penyelesaian dari pandemi virus corona ini. Pastor Andi Simon memiliki sebuah ketegasan yang tanpa kompromi. Dengan cara yang santun, dengan kata-kata yang baik, beliau menolak untuk melayani Bapak yang tadi di pinggir jalan meminta supaya dilayani atau didoakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu sikap dari seorang pemimpin. Yesus pernah bersabda ketika memberikan khotbah dan pengajaran di bukit, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya tidak ada ruang abu-abu atau remang-remang. Jikalau hitam katakan hitam, jikalau putih katakan putih. Ada ketegasan. Tidak ada istilah kompromi dalam konteks di mana seorang pemimpin, apalagi seperti hambanya Pastor Andi Simon, sudah dikenal publik, maka segala sepak terjangnya disoroti oleh banyak orang. Beliau memiliki motto yang sangat ketat, tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, oleh karena tidak memberikan contoh dan teladan yang baik. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang perlu kita contoh dan teladani dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya sebagai orang-orang yang sudah meyakini panggilan Tuhan, mempersembahkan hidupnya menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Memang seorang pemimpin itu seperti diletakkan di sebuah rumah kaca. Dari bawah, atas, kiri, kanan, depan, belakang, sekelilingnya disoroti semuanya. Oleh karena itu, hambanya Pastor Andi Simon tidak mau mempertaruhkan reputasi dan integritas dirinya dengan mencoba untuk melayani orang-orang yang datang secara onsite atau tatap muka. Justru beliau menyampaikan dengan begitu indah, begitu manis, mohon pengertiannya ya Pak, kami melayani hanya dalam konteks online, tetapi tidak melayani dalam konteks tatap muka, demi dengar-dengaran dan taat
kepada apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada juga satu orang lagi bapak yang minta untuk dilayani atau didoakan doa kesembuhan. Tapi Pastor Andi Simon tetap berkata bahwa mereka akan dilayani secara online saja dulu untuk sementara ini. Tetapi di tengah-tengah kesempatan tersebut, hambanya Pastor Andi Simon menyampaikan satu kata-kata yang sangat luar biasa, bisa meneguhkan, menguatkan kita semua. Beliau berkata demikian, tidak ada penyakit yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Tidak ada penyakit yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, tidak ada persoalan, pergumulan, kesulitan, masalah, sakit penyakit yang begitu berat dan besar yang membuat Yesus menjadi kewalahan. Tidak ada. Artinya, bagi Yesus Kristus, bagi Bapa, bagi Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mencipta di situ memakai kata bara, artinya creatio ex nihilo. Allah sanggup dan mampu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi mengubah yang sakit menjadi sembuh. Itu kecil di mata Tuhan. Entahkah itu tumor, hipertensi, jantung, ginjal, kanker, COVID, dan lain sebagainya. Ketika saudara dan saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, oleh kuasa kehendak Tuhan, semua bisa jadi. Itu sebabnya seorang bijak pernah berkata, Allah itu ahlinya pembuat mujizat. Bahkan ada satu pujian yang sebetulnya diambil dari Alkitab. Allah itu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah itu ahlinya pembuat mujizat dan senang, suka mengerjakannya kepada orang-orang yang teguh, berharap dan percaya kepadanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Bahkan Markus 9 ayat 23 jelas berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, pernyataan-pernyataan kebenaran firman Tuhan ini tidak ingin menegaskan bahwa suka-suka kita. Tidak. Yang benar dalam hidup ini, di mana Tuhan sebagai penjunan, kita ibarat tanah liat. Biarlah Tuhan membentuk kita, biarlah Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut Tuhan. Yang penting kita tetap berharap, percaya dan yakin sungguh-sungguh Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan setiap anugerah yang sempurna, pemberian yang terbaik datangnya dari Allah Bapa segala terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat salut sekalipun itu adalah kalimat singkat. Hambanya Pastor Andi Simon berkata, tidak ada penyakit yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Oleh karena itu, jangan kecut dan tawar hati, jangan putus asa, jangan kecewa. Tetaplah teguh kokoh berharap kepada Tuhan, sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon berkata bahwa memang saat ini adalah saat-saat di mana pelayanan onsite tatap muka ditiadakan sementara. Itu konsisten, tegas, harus taat dan dengar-dengaran kepada pemerintah. Saya kembali mengingatkan kita semua orang-orang percaya dimanapun berada. Ini sikap yang tegas. Jangan kita melawan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Mari kita mengikuti anjuran, nasihat, peraturan pemerintah. Bukan dengan sebuah keterpaksaan, tetapi dengan sebuah kesenangan.
kerelaan dan kesukaan. Kenapa? Firman Tuhan Alkitab memberikan penegasan yang sangat eksplisit terang benderang tentang bagaimana kita memiliki sikap yang baik, benar, dan bertanggung jawab kepada pemerintah. Saya bacakan untuk kita dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Hal ini penting untuk semakin membuat firman Tuhan itu termeterai di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga hal itu menjadi warna dalam tutur kata kita, dalam apa yang kita lakukan, perbuat, dan kerjakan. Dikatakan demikian, tiap-tiap orang harus takluk. Takluk di sini tunduk, patuh, taat kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tolong kita perhatikan, melawan pemerintah sama dengan melawan ketetapan Allah, melawan peraturan, perintah, kebenaran, firman Tuhan. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Dengan ketaatan kepada pemerintah sama juga dengan kita taat kepada Tuhan. Tentunya ada catatan di sini. Selama hal itu tidak bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya yakin dan percaya negara kita adalah negara hukum, negara demokrasi, menghargai keperbedaan, adanya toleransi. Kita berdoa ke depan supaya toleransi itu tetap terjaga, terawat dengan baik, sehingga di antara sesama anak bangsa saling mensupport, saling mendukung, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebagai sesama anak bangsa, kita punya hak dan kewajiban yang sama di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya lanjutkan ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Saudaraku, ayat-ayat ini memberi penegasan ulang bahwa pemerintah adalah hamba Allah, menjalankan hal yang baik demi kebaikan bersama. Itulah yang dihidupi dan dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon, sehingga dengan cara yang wise, arif, bijaksana, berhikmat, memberikan penolakan kepada seorang bapak. Bahkan juga ada di situ satu orang lagi yang menuju masuk ke Geraha IHS. Mereka akan dilayani secara online dalam doa kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini juga ada hal yang unik dan menarik, di mana hambanya Pastor Andi Simon tahu memberikan ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang dengan tulus memberi support dan dukungan kepada pelayanan beliau. Dan salah seorang di antaranya adalah Bapak Lurah setempat. Beliau adalah seorang lurah yang sangat baik, memberikan dukungan yang sangat konkret di masa-masa sebelum adanya penutupan sementara pelayanan tatap muka doa kesembuhan in Jesus name oleh hambanya Pastor Andi Simon. Lurah yang baik hati ini bernama Bapak Mustamin. Halo Bapak Haji Mustamin, dimanapun Bapak berada, kami sebagai mitra doa turut mendoakan Bapak supaya tetap sehat-sehat dan juga diberi kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam konteks wilayah kelurahan. Terima kasih untuk support dan dukungannya selama ini. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, tidak hanya mengucapkan terima kasih melalui kata-kata, tapi apa yang merupakan
hal yang sangat signifikan, sangat penting, dibutuhkan untuk kelengkapan, kelancaran komunikasi. Hambanya Pastor Adi Simon memberikan handphone kepada Bapak Lurah Mustamin. Luar biasa sekali. Firman Tuhan menegaskan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, dan tetap dalam koridor hidup dalam kebenaran. Luar biasa sekali. Ini merupakan satu tindakan yang patut kita contoh dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya kita tahu mengucapkan terima kasih, bahkan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang telah mensupport, mendukung kita, siapapun itu, dari kalangan manapun itu, dari suku, ras, golongan, termasuk agama apapun itu. Yang jelas adalah baik dan berkenan di mata Tuhan ketika kita menjadi orang yang tahu berterima kasih, tidak lupa kebaikan orang, dan kalau kita bisa dengan berkat yang Tuhan beri adalah baik adanya, kita berbagi kepada orang-orang yang telah mensupport dan mendukung kita. Jangan sampai kita terjebak kepada satu ungkapan yang mengatakan lupa kacang pada kulitnya atau lupa daratan. Saya sangat bangga dengan seorang rasul besar, penulis mayoritas perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Bahkan Rasul Paulus pernah mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pelayan Tuhan atas apa yang telah mereka buat kepada Rasul Paulus. Kiranya ulasan ini boleh memberkati, meneguhkan, mencerahkan kita semua, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Mari kita contoh, kita dukung, kita support, kita doakan supaya nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.